pendirian SLHS mereka, terbitnya SLHS mereka itu adalah pemeriksaan air. Nah, itu di tempat kita bisa melakukan pemeriksaan air itu, baik yang pemeriksaan pertama ataupun pemeriksaan rutin bulanan. Di Labkesda juga banyak yang melakukan pemeriksaan ini, karena kan banyak orang yang mau tahu nih, saya gula darahnya berapa, saya ada potensi kencing manis atau tidak, gitu, untuk mengetahui juga fungsi ginjalnya seperti apa, karena kan semakin berumur itu fungsi ginjal kita semakin menurun, gitu. Ayo, masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Timur, periksa ke Laboratorium Kesehatan Daerah, karena UPTD Labkesda melayani pemeriksaan klinis, itu uji dari darah-darah, dan juga untuk pemeriksaan masyarakat ada uji air bersihnya juga ada, dan untuk kalian yang ingin masuk TNI dan ASN juga ada tes narkoba yang tentunya harganya terjangkau, sudah ditetapkan oleh Perda Kabupaten Lampung Timur. Jadi tarif-tarif ini sudah ditetapkan oleh Perda Kabupaten Lampung Timur untuk peningkatan PAD mungkin ya dokter ya. Jadi masyarakat umum, jadi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah salah satu penyumbang PAD di Kabupaten Lampung Timur. Untuk PAD kita tahun 2025 kita sudah tercapai ya. Yang ditargetkan itu kemarin 38.500.000. PAD kita di Labkesda 117.387.000, Kak Rilis. Ya. Berarti targetnya sudah tercapai ya. Sudah tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Tabipun. Jumpa lagi dengan saya Ria Listari di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur yang mengupas tuntas tentang isu-isu terkini di dunia kesehatan. Tentunya di podcast Ngopi Seket, ngobrol pintar seputar kesehatan. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Sesuai dengan tema yang akan kita angkat kali ini, yaitu tentang pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah. Langsung saja saya perkenalkan narasumber yang pertama, yaitu Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah, yaitu Ibu Sepitaria, SKM Mkes. Selamat siang Ibu. Selamat siang, selamat bergabung di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Dan narasumber yang kedua yaitu tenaga teknis yang luar biasa, yaitu Dr. Margareta. Ya, selamat siang Dr. Margareta. Kita beri aplaus yang meriah dulu untuk kedua narasumber pada siang hari ini. Baik, Ibu Ita dan Dr. Margaret, baru-baru ini kita sering mendengar pelayanan di Labkesda Kabupaten Lampung Timur. Sementara banyak masyarakat yang belum tahu pelayanannya seperti apa. Labkesda itu di mana adanya. Mungkin secara umum bisa Ibu jelaskan terlebih dahulu, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Timur itu seperti apa? Silakan Ibu Ita. Baik Kak Rilis, terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bahwa memang banyak masyarakat yang belum memahami apa itu Labkesda. Labkesda yaitu merupakan laboratorium milik pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur, di mana fokusnya itu untuk pemeriksaan kesehatan, baik kesehatan manusia ataupun kesehatan lingkungan. Di mana fungsinya yaitu untuk melakukan pengukuran, penetapan, pengujian untuk bahan klinis, baik darah ataupun urin, juga untuk pemeriksaan yang non-klinis, misalnya seperti air, makanan, minuman, dan lingkungan. Kak Rilis. Oh, seperti itu. Jadi pelayanan tentang klinis dan non klinis tadi ya. Betul. Nah, untuk pelayanan klinis dan non klinis bisa dijabarkan secara detail lagi. Yang klinis itu pelayanannya seperti apa dan non klinis itu seperti apa? Karena masyarakat yang ada di rumah mungkin masyarakat awam yang belum paham apa sih klinis itu, apa sih non klinis itu. Bisa dijelaskan kembali Ibu Ita untuk lebih detailnya lagi. Oke, terima kasih Kak Rilis. Baik, untuk pelayanan klinis yaitu untuk pemeriksaan, biasanya orang mengatakan bahwa pemeriksaan klinis ada pemeriksaan manusia. Pemeriksaan manusia yaitu terdiri dari darah atau urin. Urin itu orang awam sih mengatakan itu air kencing gitu. Ya, air kencing. Air kencing. Kemudian untuk non klinis yaitu pemeriksaannya untuk pemeriksaan makanan,
air, minuman, dan juga lingkungan, baik udara ataupun kebisingan. Oh, Tuh, seperti iya. itu ya. Berarti kalau misalkan yang klinis itu termasuk dengan cek darah lengkap, seperti itu ya Ibu Ita ya? Iya, betul. Iya, cek darah lengkap. Nah, dari cek darah lengkap itu ada istilah hematologi, ada istilah apa lagi itu seperti itu. Bisa dijelaskan Ibu Ita? Jadi bagian-bagian dari cek darah lengkap itu apa saja yang bisa diperiksa di laboratorium kesehatan daerah yang kita miliki saat ini? Oke, Kak Ria. Untuk pemeriksaan klinis, yaitu yang dari urin dan darah, itu ada pemeriksaan hematologi. Pemeriksaan hematologi yaitu pemeriksaan darah lengkap. Biasanya itu dia bisa melihat trombosit, eritrosit, leukosit, dan lain-lain. Kemudian itu untuk pemeriksaan kimia klinik juga ada. Pemeriksaan kimia klinik yaitu pemeriksaan gula darah, kolesterol, fungsi hati, juga fungsi ginjal. Dan ini memang selama ini di lab Kesda juga banyak yang melakukan pemeriksaan ini, karena kan banyak orang yang mau tahu nih, saya gula darahnya berapa, saya ada potensi kencing manis atau tidak gitu, untuk mengetahui juga fungsi ginjalnya seperti apa, karena kan semakin berumur itu fungsi ginjal kita semakin menurun gitu. Mungkin itu Rilis. Seperti itu ya. Jadi pelayanan di laboratorium kesehatan daerah itu terdiri dari klinis dan non klinis, dan sudah dilayani sepenuhnya oleh tim lab Kesda, tentunya oleh tenaga-tenaga kesehatan yang sudah disiapkan di situ. Baik, masyarakat dan sobat sehat yang ada di rumah, masih banyak lagi kita akan mengulas tentang pelayanan di laboratorium kesehatan daerah, tetapi kita rehat sejenak dan akan kembali ke channel podcast Dinas Kesehatan Lampung Timur, Ngopi Seket. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Jumpa lagi dengan saya, tadi kita istirahat sejenak dan kembali lagi di channel podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, Ngopi Seket. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Kembali lagi kita ke dua narasumber yang sudah berada di tengah-tengah kami, Bu Ita dan Dr. Margaret, membahas tentang pelayanan lab Kesda. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang pelayanan lab Kesda itu apa saja, bisa klinis dan non klinis ya Ibu Ita. Dan siapa saja yang bisa dilayani? Orang-orang yang bisa dilayani oleh di lab Kesda itu siapa aja Ibu Ita? Baik Kak Rilis, untuk konsumen yang ada di lab Kesda itu adalah masyarakat umum, baik dari instansi, rujukan klinik, ataupun rujukan puskesmas, dan juga masyarakat umumnya ada lagi nih yang lagi booming nih Bu Rilis, adalah dari SPPG. SPPG, iya, karena kan salah satu dapur MBG maksudnya ya. Iya, dapur MBG. Karena kan salah satu syarat untuk pendirian SLHS mereka, terbitnya SLHS mereka itu adalah pemeriksaan air. Nah, itu di tempat kita bisa melakukan pemeriksaan air itu, baik yang pemeriksaan pertama ataupun pemeriksaan rutin bulanan. Iya. Gitu. Jadi tentang dapur MBG tadi, apakah diwajibkan harus periksa di lab Kesda yang maksudnya di laboratorium yang dinaungi oleh pemerintah daerah, atau bisa di laboratorium klinis lainnya yang swasta, atau harus di pemerintah daerah untuk yang dapur MBG ini? Baik, untuk pemeriksaan air itu adalah sesuai peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, adalah dilakukan di laboratorium daerah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Itu. Jadi kalau misalnya di satu daerah itu tidak memiliki laboratorium kesehatan daerah, mereka bisa memilih laboratorium mana yang akan mereka jadikan untuk rujukan pemeriksaan. Iya, jadi tidak ada lab swastanya. Tidak boleh lab swasta ya. Jadi beruntung sekali bahwa Kabupaten Lampung Timur sudah didirikan laboratorium kesehatan daerah. Yang salah satunya berfungsi untuk memeriksa air untuk dapur-dapur MBG. Iya, betul sekali. Untuk layanan berikutnya tadi itu ada layanan di masyarakat umum, ada layanan ASN, dan saya juga mendengar ada layanan untuk pendaftaran TNI. Ya. Untuk layanan pendaftaran TNI mungkin bisa dijelaskan Ibu Ita. Apa saja yang bisa dicek, apa saja yang bisa diberikan untuk syarat pendaftaran TNI gitu. Oh iya, terima kasih. Kalau untuk pendaftaran TNI itu secara umum kan itu memang ranahnya TNI. Ya. Tapi yang kita turut serta itu bahwa lab Kesda ini diberikan kepercayaan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yaitu narkoba. Jadi berarti termasuk TNI dan Polri gitu ya Ibu Ita? Iya. Dan yang selama ini sudah bekerja sama dengan kita adalah Polkesdim Lampung Timur. Gitu. Jadi untuk Polkesdim
Lampung Timur itu melakukan kerja sama-sama kita untuk pemeriksaan TNI. Di sini pemeriksaannya itu hanya pemeriksaan tes narkoba. Tes narkoba saja. Iya, tes narkoba Berarti saja. Untuk masyarakat di daerah Kabupaten Lampung Timur yang ingin cek narkoba untuk salah satu persyaratan masuk ASN juga termasuk ya, Iya. Kita ya, ASN dan juga persyaratan untuk TNI Polri bisa ke UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah untuk cek narkobanya. Iya. Kalau untuk cek apa ya Ibu Ita ya, yang merokok itu bisa juga apa itu? Kadar rokok yang sudah terhisap asapnya berapa persen itu saya juga tidak paham. Apakah bisa juga dites di situ juga di Laboratorium Kesehatan Daerah? Oke, untuk saat ini kita di Lab Kesda Kabupaten Lampung Timur belum bisa untuk melakukan pemeriksaan itu karena kan itu butuh alat yang lebih lebih lengkap lagi. Kita memang sekarang sudah lengkap, tapi untuk yang di ranah yang seperti itu belum bisa melakukan pemeriksaannya. Iya, mungkin nanti akan diupayakan lebih lanjut lagi ya Bu Ita ya untuk perkembangan dari Lab Kesda, pelayanan Lab Kesda ini. Tadi dikatakan bahwa pelayanan umum juga kita berikan untuk di pelayanan umum juga untuk ASN juga. Nah, berlakukah untuk para ASN yang mempunyai BPJS Ibu Ita untuk dilakukan pelayanan di Lab Kesda? Untuk saat ini untuk pelayanan BPJS kita belum bisa terima. Karena kita belum bekerja sama dengan pihak BPJS dan insya Allah di tahun ini kita mencoba untuk melakukan bekerja sama dengan BPJS karena salah satu pemeriksaan yang bisa kita lakukan dengan kerja sama BPJS yaitu pemeriksaan prolanis. Diharapkan dengan pemeriksaan prolanis itu juga kita bisa membantu meningkatkan pendapatan asli daerah kita, PAD kita. Ya, berarti salah satu syarat kerjasama dengan BPJS itu adalah tersedianya pelayanan prolanis gitu ya. Nah, tentunya masyarakat di rumah bertanya-tanya pelayanan prolanis itu seperti apa. Lanjut lagi, kalau memang tidak menggunakan dengan BPJS, tarifnya berapa nih kalau ke Lab Kesda? Nah, jangan kemana-mana, tetap di channel podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, masih di Ngopi Seket, ngobrol pintar seputar kesehatan. Masih bersama kami di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, Ngopi Seket, ngobrol pintar seputar kesehatan. Baik, Dr. Margaret dan Ibu Ita, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar tentang layanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dan tadi dikatakan bahwa belum bekerja sama dengan BPJS. Tentunya kalau belum bekerja sama dengan BPJS, masyarakat umum pasti bertanya-tanya, berapa sih tarif kalau kita mau periksa layanan klinis seperti cek darah, cek golongan darah itu berapa? Ingin tahu kan tentunya? Mungkin Dr. Margaret bisa menjelaskan rincian harga secara umumnya saja. Silakan Dr. Margaret. Baik Kak Rilis, ya. Sobat Labkes, saya akan menyampaikan pemeriksaan lab di Labkesda. Untuk pemeriksaan kolesterol, tarifnya 35.000. Asam urat itu 30.000, glukosa 25.000. Kemudian untuk penderita diabetes untuk pemeriksaan HbA1c itu tarifnya 180.000. Itu yang layanan yang sering diminta oleh masyarakat ya, Iya, dokter ya. Betul. Jadi seperti kolesterol, jadi orang-orang tua ya dokter ya. Terus HbA1c itu juga tadi itu ya. Terus kalau untuk pemeriksaan yang tadi saya katakan mau masuk TNI untuk narkobanya itu berapa dokter? Ya, untuk pemeriksaan nafsa atau narkoba itu tarifnya kita di Labkesda 175.000. 175.000. Ya, terjangkau. Terjangkau ya. Ya, tentunya jadi untuk narkoba itu sudah jelas juga. Jadi tarif-tarif ini sudah ditetapkan oleh Perda Kabupaten Lampung Timur untuk peningkatan PAD mungkin ya dokter ya. Jadi masyarakat umum, jadi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah salah satu penyumbang PAD di Kabupaten Lampung Timur. PAD itu apa? PAD itu pendapatan asli daerah. Salah satunya yaitu dengan melayani pasien umum yang tarifnya sudah ditetapkan dengan Perda Daerah Kabupaten Lampung Timur. Kalau boleh tahu nih, berapa sumbangan PAD yang sudah diberikan dari Labkesda untuk Kabupaten Lampung Timur tahun berapa? 2025 ya sudah buka ya. Mungkin bisa menggambarkan berapa Dr. Margaret?
Ya, untuk PAD kita tahun 2025 kita sudah tercapai ya. Yang ditargetkan itu kemarin 38.500.000. PAD kita di Labkesda 117.387.000, Kak Rilis ya. Berarti targetnya sudah tercapai Sudah ya tercapai. untuk tahun 2025. Dan bagaimana nih usaha untuk tahun 2026 ini? Lebih ditingkatkan lagi tentunya. Pasti Kak dengan Rilis. promosi-promosi pelayanan yang sudah luar biasa tadi yang sudah disampaikan oleh masyarakat ya, dokter dan Ibu Kepala UPTD Labkesda. Baik, sobat sehat yang ada di rumah, jadi kita sudah mempunyai gambaran seperti apa layanan UPTD Labkesda yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur. Jadi kita sama-sama akan mendengarkan nih closing opini dari Kepala Labkesda langsung menghayu-hayu masyarakat umumnya seperti apa supaya lebih meramaikan pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah. Silakan Ibu Ita. Terima kasih Kak Rilis. Di sini saya mewakili teman-teman yang ada di UPD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Timur mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung kami, memberi kami support, terutama untuk pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur yang sudah memberi kami support yang sangat luar biasa dari segi anggaran, baik dari segi lainnya, sangat support kepada kami dan juga kami ucapkan terima kasih atas sinergi dan kerjasama yang baik sampai saat ini dan kami harap untuk support dan dukungannya jangan pernah berhenti untuk kami demi untuk memajukan Kabupaten Labkesda Kabupaten Lampung Timur semakin terdepan. Ya, terima kasih Ibu Ita dan ditegaskan kembali, ayo masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Timur periksa ke Laboratorium Kesehatan Daerah karena UPTD Labkesda melayani pemeriksaan klinis, itu uji dari darah-darah dan juga untuk pemeriksaan masyarakat ada uji air bersihnya juga ada dan untuk kalian yang ingin masuk TNI dan ASN juga ada tes narkoba yang tentunya harganya terjangkau sudah ditetapkan oleh Perda Kabupaten Lampung Timur. Baik, untuk masyarakat di daerah Kabupaten Lampung Timur, jangan lupa periksakan diri Anda ke UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Pelayanan cepat, akurat, terpercaya. Terima kasih Dr. Margaret dan Ibu Ita sudah membersamai kita di podcast pada siang hari ini. Kita akan jumpa lagi di tema berikutnya. Dan Sobat Sehat di rumah, sekian acara podcast pada siang hari ini. Untuk itu tetap nantikan di channel podcast Ngopi Second. Ngobrol pintar seputar kesehatan.